Luar biasa sekali ya. Presentasi dari Ibu Niken ini merombak paradigma kita tentang kesehatan. Termasuk saya ya. yang dulu kalau nggak dikasih obat kolesterol ngamuk-ngamuk, sekarang ngamuk-ngamuk kalau dikasih obat kolesterol ya. Jadi untuk sesi pertama ini saya beri tiga penanya, mungkin untuk kehormatan yang di depan duluan, kemudian dua, selanjutnya nanti yang dari tulisan bisa di-screen oleh tim dari Niken, kemudian juga mungkin dari yang online ya, nanti di-screen oleh tim dari Ibu Niken. Pak Agung dulu, okay. Nanti disambung. Silakan. Terima kasih Pak Dr. Munir. Terima kasih Bu Niken. Terima kasih Pak. Luar biasa paparannya hari ini, walaupun tadi kayaknya di tergesa-gesakan gitu loh. Padahal masih banyak yang Bapak-bapak, Ibu-ibu saya yakin sangat antusias mengikuti apa yang disampaikan Bu Niken tadi. Pertanyaan saya, functional medicine dengan konvensional medicine ini menurut saya kan ini tidak head to head, justru ini saling mendukung. Betul. Menurut saya gitu, disclaimer ya. Cuman saya menyimpulkan sebenarnya kesimpulan apa yang disampaikan Bu Niken di sini, functional medicine ini ya kebetulan saya ini nggak pernah minum obat. Jadi kesimpulannya obat. Kita ini harus hati-hati terhadap mengkonsumsi obat, apapun jenis obat. Lebih baik kan ke functional medicine ini yang notabene tidak bicara obat kan? Ya, betul. Menurut saya itu, ini sharing aja, nanti mohon dijelaskan sama Bu Niken. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan anggota kami Bu Niken itu banyak yang kena stroke, gagal ginjal dan sebagainya. Apakah ada jalan keluar? Atau mungkin ada semacam atau testimoni atau pernah ya, dengan jalan functional medicine, anggota kami yang ada yang stroke, gagal ginjal, kemudian kanker, banyak itu. Barangkali ada jalan pintas dengan functional medicine ini. Terima kasih, dua hal itu. Terima kasih, Bu Niken. Terima kasih. Betul sekali, functional medicine dengan konvensional medicine itu adalah hand in hand. Biasanya kalau di tim saya, jadi saya tuh punya grup, kalau mau nanti ada pertanyaan nggak kejawab, bisa gabung bisa WhatsApp ke nomor ini, nanti akan ada tim yang mengarahkan, gabung ke Telegram group, atau tanya-tanya dengan Kencare. Kencare ini perempuan gratisan juga, teman-teman saya terdiri dari 21 orang yang bersedia nemenin kemana-mana. Jadi dia dari pagi sampai sore akan membantu menjawabkan WhatsApp-nya. Atau malah langsung dengan saya di Telegram. Kenapa saya pilih Telegram? Karena member kita sekarang udah 24.000. Telegram mampu mencakup 24.000 itu. Tapi kalau pusing, gak apa-apa, minta KC. Nah, banyak sekali orang yang datang ke kami pengen jalan pintas. Saya ada benjolan. Nah, kita nggak mau pegang. Kita akan tanya, benjolannya itu apa? USG dulu, biopsi dulu, MRI dulu, semua cek dulu. Setelah tegak medis, apa usulan dokter? Itu selalu yang kita tanyakan. Kalau dokter mengusulkan harus kemo, yuk kemo, tapi kita bantu pola makannya supaya kemonya tidak merusak sel-sel lain selain sel kanker. Kalau di Amerika, sebelum kemo ada beberapa rumah sakit sudah mengharuskan 7 hari nggak makan. Ada. Dan bisa baca di buku saya atau dengar testimoni di TikTok saya Niken Tantio Sudarmono, atau di Facebook pribadi saya Niken Indra Damayanti, banyak yang kasih testimoni soal kanker. Gagal ginjal, banyak yang memberi testimoni juga soal ginjal, banyak. Alhamdulillah, memang berkat pertolongan Allah juga. Tapi itu biasanya kita periksa dulu selnya kuat enggak? Karena ini kan kita konsepnya regenerasi sel. Nah, jangan sampai kebablasan udah nggak bisa lagi, tubuhnya udah give up, ya kita juga susah untuk membantunya. Dan nggak jarang juga ada yang datang ke kami, dan saya tolak, mohon maaf, ini sudah tidak bisa disembuhkan dengan apapun.
Jujur aja, karena memang kita juga nggak mau orang menaruh harapan. Jalan pintas sayangnya nggak ada karena functional medicine lebih berat daripada konvensional medicine. Sakit kepala, minum Paramex. Sakit kepala, minum Paradol. Itu benar banget, konvensional medicine. Functional medicine, sakit kepala, periksa makannya apa. Saya suruh jalan dulu keliling, karena kebetulan saya di Vancouver tuh dekat pantai. Suruh jalan dulu keliling pantai. 3 hari lagi kalau masih sakit baru kesini, bayangin. Suruh 3 hari nahan sakit. Perbaikin dulu gaya hidup kamu 3 hari ini. Kalau masih sakit baru kita periksa. Jadi nggak ada jalan pintas. Nah kebanyakan di Indonesia udah kesakitan. Kebanyakan di Indonesia nggak ngerti mikronutrisi. Kebanyakan di Indonesia salah makronutrisinya. Dari awal lagi kita perbaikin. Nah ini biasanya saya kasih tantangan, siap nggak? Dulu mama saya juga ketakutan, saya suruh stop mah obat anti kolesterolnya. Nggak mau. Mulai dari ngomong baik-baik sampai berantem, ada itu. Akhirnya sekarang beliau sehat. Proses, dan bertahun-tahun. Itu proses bertahun-tahun, nggak ada waktu singkat. Mungkin ada yang pertanyaan tadi, kenapa nggak makan sayur dan buah? Sayur dan buah itu makanan sehat banget kok, betul? Nah ini kok Niken ilmu dari mana, seenaknya aja ngatain sayur dan buah nggak sehat. Saya punya pertanyaan. Zaman saya, ini kan ibu-ibu lebih senior dari saya pastinya ya. Nah masih ingat dulu waktu kita kecil, saya kecil sih ya. Saya kecil kalau saya mau makan kangkung, mau masak kangkung, itu dikasih seikat kangkung saya suruh metanin. Pasti tahu dong arti metanin ya. Suruh metanin, dapatnya dikit banget karena kebanyakan ada bekas ulet dan kuning-kuning daunnya. Terus pendek lagi. Zaman sekarang, segini ya daunnya, mulus, nggak ada bekas ulet, nggak ada yang kuning-kuning. Kangkung zaman sekarang. Berkat apa itu? Jangan salahin pestisida, Mbok. Gitu. Betul. Bapak banyakan hadiah nanti, kasihan. Ini Bapak ini harusnya dapat 3 hadiah loh. 2 kali jawab loh. Kamu jangan gitu, ayo belakang, ayo hadiah jangan dikekepin, kasih Bapak ini. Contoh lagi, ya, itu kangkung. Pepaya. Dulu kalau kita kupas pepaya, bau sarang burung. Kulitnya tebal. Sekarang kulitnya tipis. Dulu banyak bijinya, sekarang nggak banyak bijinya. Mau salahin pestisida lagi? Gitu sih. Beras. Dulu panen setahun sekali. Kalau 2 kali Pak Presiden langsung datang nemenin untuk desa ke desa. Ada yang berani desa melaporkan setahun 2 kali, itu Pak Darmono udah siapin koper untuk datang ke desa itu. Sekarang setahun berapa kali? Pestisida lagi? Go langsung. Ayo. Dulu kalau di Kanada masih ada. Sayangnya saya nggak bawa fotonya. Di Kanada masih ada stroberi itu kalau yang hutan sekecil gini. Kecil gini. Jadi kita ke hutan nangkepin stroberi ada. Sekarang segede gini. Nah, blueberry yang katanya sehat kecil gini. Kecil. Blueberry hutan. Masih dapat kita karena Kanada itu isinya hutan melulu. Di sini udah bulat-bulat gede. Bangga kita dikirim sama Amerika. Tomat. Dulu kalau kita naruh tomat, kelupaan untuk dimasak, dalam waktu 3 hari 4 hari udah, 3 jam 4 jam udah busuk. Sekarang coba taruh tomat kalau nggak seminggu utuh, masih bagus, cantik, bulat, gede. Pestisida, wortel, dulu kecil, terus kalau kita kelupaan masak, itu wortelnya nanti ada cairan, busuk. Nah, sekarang nggak ada, awet. Itu yang menyebabkan perbedaan antara sayur dan buah zaman dulu dan zaman sekarang. Genetika. Bukan sekadar GMO, banyak sekarang bilang, ini bukan GMO. Iya, pinter loh Amerika. GMO itu adalah merubah lagi saatnya. Tapi semuanya genetika. Nggak ada nggak genetika sekarang. Salak. Ayo, salak zaman dulu tuh bulet-bulet, asem. Cepet ya. Sekarang? Manis. Nah itu dia. Tuh kangkung itu nggak ada ulet yang mau deketin.
Karena ada genetika dari bibitnya. Ulet aja dibuat supaya nggak mau makan. Kok kita makan ibu bapak? Itu dia kenapa sekarang kita menanggung banyak penyakit. Itu dia kenapa dikirim sama Amerika dengan sukacita, Indonesia harus mau makan ya. Nah kita dengan senang hati terima. Karena pertukaran pedagangnya. Cuma satu negara loh yang hanya disuruh makan makanan dari Amerika. Negara lain enggak, karena negara lain bisa bilang enggak, ini enggak sehat. Indonesia enggak ngerti ilmunya dikirim ke sini. Saya mau kirim suplemen dari Amerika ke sini, ditolak. Belum BPOM, padahal saya udah disetujui oleh FDA Amerika. Bayangin, belum halal. Padahal saya halal internasional. Ngantongin, karena seorang Indonesia, saya halal internasional. Ada capnya halal, nggak boleh masuk. Jadi di situ Pak, itu tantangan terberatnya saya, betul sekali. Silahkan pertanyaan berikutnya. Agak menyindir, mohon maaf kalau yang tersindir. Saya Pak. Udah pegang remote? Sebentar. Udah pegang mic? Pak Bambang Subroto ya. Oke. Singkatnya ini saya pengen tahu bagaimana prakteknya kalau para lansia ini kebanyakan kolesterolnya tinggi, kemudian sehingga banyak yang menderita hipertensi. Siap. Kemudian kaitannya juga Saya. yang banyak terjadi ini kita banyak mengalami sakit diabetes. Ya. Dan yang terakhir ini saya dengar banyak prostat. Oh ya. Ya. Nah, mohon kiat-kiatnya nih bagaimana supaya kita ini tidak banyak minum obat, tapi bisa terhindar dari hipertensi, diabetes, Siap. dan prostat. Ya. Terima kasih Bu. sekali, pertanyaan bagus sekali. Kita bahas hipertensi dulu ya. Sebetulnya hipertensi itu dari mana? Karena saya ingat kalau ada yang iseng buka TikTok saya cerita hipertensi itu apa, banyak sekali nun sewu, profesor, dokter dan segala macam mengatakan lagi capek-capeknya pulang praktek dengerin Niken ngomong soal hipertensi. Tapi 6 tahun kemudian banyak loh yang lepas obat hipertensi. Karena hipertensi itu adalah insulin resisten. Bukan karena makan daging, bukan karena makan jeroan, bukan. Tapi insulin resisten. Apa sih insulin resisten? Nah, nun sewu tadi diburu-buru, tapi sekarang saya dapat izin boleh mengulang. Boleh ya? Pak dokter? Oke. Apa sih insulin resisten itu? Wah, Bapak lihat jam. Gimana Pak? Boleh nggak jamnya? Boleh? Oke. Insulin resisten ini lagi nih, kehebatan Allah. Pada saat kita makan karbohidrat, Allah tuh tahu karbohidrat dirubah jadi glukosa, pembuluh darah kita tuh harus steril dari yang namanya glukosa. Dia ciptain apa? Tanpa perintah kita, dia akan menciptakan yang namanya insulin di pankreas. Jadi sedikit karbo, langsung pankreas by default itu dikeluarkanlah yang namanya insulin. Untuk apa? Untuk mendorong yang namanya glukosa di pembuluh darah. Masuk kamu ke sel, masuk, nggak boleh di pembuluh darah. Karena nanti pembuluh darah akan kelewatan LDL. Kalau LDL lewat, masih ada gula, bisa terjadi oksidasi. Ayo, masuk. Secepatnya. Orang insulin. Hebat ya? Tubuh kita tuh luar biasa hebatnya. Sayangnya kita ini kadangkala mengkhianati tubuh kita sendiri. Semakin banyak kita makan glukosa, insulin terus-terusan keluar. Nah, tapi sel kita juga tahu, nggak boleh sering-sering ketemu insulin. Dia tutup pintu. Pada saat dia proses tutup pintu ini, namanya proses insulin resisten. Tubuh kita resist terhadap insulin. Insulin ketok-ketok dari luar, tolong saya bawa gula, nggak ada yang mau buka. Akibatnya, sibuklah si insulin wirawiri dari sini ke sini, cari sel yang masih bisa dimasukin. Nah, proses wirawiri insulin ini, ini pembuluh darah kelewatan insulin ya. Insulin itu sifatnya menggendutkan. Dia tuh steroid. Menggendutkan. Apa yang digendutkan? Dinding pembuluh darah kita.
pada saat dinding pembuluh darah kita menggendut, bayangin kayak kalau kita nyiram tanaman, pakai selang, kita pengen supaya airnya agak jauh, kita pencet. Nah, pembuluh darah kita yang tadinya segini, menyempit gara-gara ada insulin. Akibatnya, tekanan darah kita jadi jos. Jadi tinggi, itulah hipertensi. Jadi hipertensi bukan karena makan daging, bukan karena makan jeroan, tapi cobalah stop glukosanya, hipertensi membaik. Memang susahnya hipertensi itu pembuluh darah. Kita nggak tahu pembuluh darah kita mana yang rusak. Nah ini perlu proses, jadi nggak bisa. Udah hipertensi 5 tahun dengan cara nyetop glukosa 1 bulan pengen sembuh, nggak bisa. Berarti saya tadi bilang functional medicine itu pengobatan super lama. Tapi bisa sembuh. Jadi akar cikal bakalnya hipertensi itu adalah insulin resistennya diperbaiki. Sama, diabetes tipe 2, akar cikalnya insulin resisten. Dari sini, prostat sama juga. Prostat itu yang terjadi ada sekarang tadi ada penelitian gara-gara minum statin itu menyebabkan masalah pada prostat juga. Tapi ada juga gara-gara dari insulin resistennya karena cairan dalam tubuh kita berantakan. Gara-gara apa cairannya tubuh kita berantakan? Pembuluh darahnya menyempit. Yang tadinya diciptakan luar biasa bagusnya. Nah, mungkin ada tanya, saya kan tadi makannya daging-dagingan. Asam urat saya di bawah 4 loh. Ayo. Tensi saya juga bagus. Semua bagus, alhamdulillah. Itu semua kalau hipertensi itu nanti pengaruhnya kemana? Ke ginjal. Makanya tadi ada gagal ginjal segala macam. Coba tanya, berapa lama dia terkena hipertensi? Tuh. Jadi kuncinya adalah kita menghindari insulin resistennya. Karena insulin resisten sendiri 20 penyakit penyerta. Ya, kena bisa diabetes. Ya, bisa kena ke hipertensi. Ya, bisa kena ke osteoartritis. 20 penyakit insulin resisten. Yuk, perbaikin akarnya. Semoga menjawab ya Pak ya. Ada lagi yang belum terjawab? Udah terjawab? Siap. Ada lagi? Dulu tadi. Dokter Rian dulu sebentar. Nanti si kedua nggih. Oh, Dokter Rian dulu tadi yang mulai. Silakan dokter. Nanti setelah ini kita selat dengan yang dari online A2. Nanti baru Bapak nggih. Waktu dari Bu Niken masih banyak kok kan. Terima kasih. Monggo silakan. Bu Niken. Terima kasih Pak. Seperti diketahui kita ini makhluk omnivora, Bu. Betul. Ya. Kalau DNA kita itu mirip dengan simpanse. Mirip sekali. Kita lihat simpanse di alam itu makan apa saja gitu. Sehingga kita meniru karena panjang ususnya juga hampir sama, semua sama. Kemudian kalau kita singkatnya Bu, penjelasan Ibu tadi kita harus makan apa dan suplemen apa gitu Bu. Sehingga kok rasanya menjurus ke arah ketofastosis kalau nggak salah. Apa tuh? Ketofastosis. Ya. Kalau menjurus ke arah ketofastosis itu apakah enggak menyalahi kodrat? Karena usus kita panjangnya 6 meter. Kemudian kita harus omnivora. Dan kalau ketofastosis itu kayaknya seperti karnivora. Harimau yang ususnya hanya 4 meter. Terima kasih Bu, mohon penjelasan. Ya, Pak. Ya, banyak juga loh pertanyaan seperti ini yang mengatakan saya menyalahi aturan Allah. Pertanyaan saya, siapa yang menyalahi aturan Allah dengan membuat dari beras setahun sekali menjadi setahun 3 kali? Siapa yang menyalahi aturan Allah dari yang wortel tadinya kecil menjadi gede? Semangka, tanya cucu kita. Kamu tahu nggak dulu tuh isinya semangka biji? Siapa yang lebih menyalahi aturan Allah? Jadi akhirnya diciptakan ada esensial dan non-esensial. Tidak diwajibkan untuk menyetop karbohidrat. Asal karbohidratnya tidak merusak metabolisme tubuh kita. Lalu kalau kita pinggangnya sudah di atas 80, ya itu sudah menyalahi aturan.
Banyak yang mengatakan gitu. Atau mengatakan lagi, keto itu bukan ajaran Allah. Oke, bukan ajaran Allah. Tapi pernah tahu nggak, kurma zaman Nabi dengan kurma zaman sekarang sudah berbeda. 2 kali lipat dari sisi bricknya. Brick itu sisi gula. Siapa yang salah? Kita? Atau saya yang mengajarkan menghindari itu? Enggak, pokoknya intinya tubuh kita jadi lab. Jadi kalau saya selama ini selalu, karena saya alhamdulillah bukan dokter, jadi saya takut sekali menyampaikan apapun yang bukan bidang saya sebenarnya. Yang saya lakukan apa? Saya buat tes lab untuk saya sendiri. Loh, this is 325 loh kolesterolnya. Nggak percaya? 2022 yuk kita lihat berapa kolesterolnya. Look, ini loh. Nilai gula saya HbA1c saya di bawah 5. Look, cancer saya sembuh. Yang tadinya segitu parahnya, saya kemana-mana udah pakai kursi roda. Dari tadi wirawiri. Ya, ilmunya. Ilmu yang sekarang ada itu menyesuaikan dengan makanan yang ada zaman sekarang. Kita mau cari wortel yang zaman dulu yang cepat busuk, udah nggak ketemu. Kita mau cari buah-buahan yang zaman dulu, ya udah nggak ketemu. Kangkung juga udah nggak ketemu, Pak. Monggo. Mau sampe, daun sampe, juga udah beda. Dulu daun sampe tuh kecil-kecil pahit. Itu dia. Jadi ilmu ini sama sekali tidak mengajarkan untuk menghindari apa yang sudah diciptakan untuk tubuh kita. Tapi masalahnya yang kita makan ini sudah tidak sesuai dengan tubuh kita. Makanya udah makan sayur dan buah saja, lah kok kena kanker. Ada di buku saya, pada saat saya terkena kanker, posisi saya adalah lagi dalam pola makan yang disebut dengan makan sayur dan buah saja. Saya tidak mengkonsumsi lemak dan protein. Saya ada ketakutan pada saat saya konsumsi lemak karena ada satu buku yang mengatakan lemaklah yang membuat tubuh saya sembuh dari kanker. Takut, makanya saya menemukan 2 buku lagi yang mengatakan kolesterol itu hoax, yang mengatakan kalau kolesterol itu bukan penyakit. Terus berkembang. Jadi yang salahnya adalah karena tanaman yang ada sekarang sudah tidak sesuai dengan ini. Di Amerika lagi ada program baru bisa dicari yang namanya Make American Health Again, MAHA. Salah satunya itu kebetulan JFK, dia Menteri Kesehatannya mengatakan protein itu hanya boleh dari daging. Nggak ada protein nabati, itu nggak boleh. Kedelai dan segala macam dikirim ke kita. Kedelai zaman dulu warnanya kuning, sekarang putih. Ada sesuatu di balik itu yang membuat kita memang nggak bisa, Pak. Jadi saya bukan mau mengajak mengagara, tapi ya itu, tanamannya kita sudah berbeda. Semoga dipahami. Nah kalau misalnya bilang, mahal dong makan daging, ya kan? Nah ini biasanya saya ajarkan untuk para pendengarnya, adalah yuk beli ember. Nah kok beli ember? Budidaya lele dalam ember. Lele itu sialnya tanaman, ikan Indonesia, jadi kelewatan nggak ada yang meneliti. Tapi kalau ada yang meneliti, dia tuh proteinnya luar biasa bagus, lemaknya luar biasa bagus. Asal dikasih makannya maggot. Maggot itu ulet yang ada di burung. Nah, kasih makannya itu, bukan dikasih makannya dedak, bukan. Kasih makannya maggot, itu sehat banget. Dan luar biasa otaknya pinter banget. Untuk otak anak pinter banget. Nah itu, kalau masa mahal, lele, budidaya lele. Kalau lagi nggak mau ngasih makan, mereka saling makan temennya kok. Terus bilang, oh karnivor. Jangan salah loh, dalam tubuh kita ada proses karnivor. Apa itu proses karnivor dalam tubuh kita? Mohon maaf, ini secara keilmuan aja. Autophagy itu karnivor. Sel kanker dimakan oleh sel sehat. Karnivor. Makan sendiri, makan temannya sendiri. Itu tubuh kita. Gitu ya Pak ya. Bisa dicari konsep autophagy itu apa? Memakan sel yang buruk dalam tubuh kita. Semoga-moga menjawab ya Pak. Tenun. Ada apa yang ditanyakan lagi? Silakan. Jadi singkatnya kita lansia ini makan apa? Singkatnya, lansia gampang. Tadi saya ceritain. Makan apa aja bisa. Makan apa aja boleh. Besok pagi tes tensi. Tes gula. Kan konsepnya gulanya harus di bawah 100. Kalau gula di atas 100 berarti kemarin makannya salah. Ini di Kanada saya diajarkan. Kamu makannya apa? Makannya ini. Masih pusing. Berarti salah makannya. Pilih dong makan yang nggak benar.
Nah, ganti lagi. Makannya apa? Tubuh kita tuh lab kita. Nggak bisa semua orang sama, nggak bisa. Ada Rai makan 8 buah telur, berapa 20 telur, ada Rai. Ya ototnya segede gitu. Kita suruh makan telur, ambrol ginjal kita. Yuk, tanya tubuhnya. Kalau mau tanya lebih deep lagi, periksa HbA1c, periksa trigliserid, HDL, LID, HSCRP. Nanti kalau dari situ salah, monggo bisa WhatsApp, nanti kita diskusi ini gimana nih proyekinya. Makannya apa? Setiap orang beda-beda. Mungkin ada orang yang bilang, saya enak kok makan buah. Sialnya buah ini nggak bisa dicek. Cek aja trigliserid. Trigliserid di atas 100, nah. Kemarin ada orang yang bilang, saya mau nyoba makan sebulan makan mangga. Monggo. Saya tidak mau mengatur makannya, monggo. Mau makan apapun, monggo, silahkan. Tinggal tanya badannya. Nggak sehat, salah sendiri, ya kan? Jadi setiap pagi tes tensi, tes gula. Tensi gula nggak benar, klep, periksa 5 tadi. 5 tadi nggak benar, langsung perbaiki. Jangan mentang-mentang kesehatan dibayarin ya Pak ya. Kenapa? Perbaiki dari makanan. Memang ada beberapa suplemen untuk lansia. Cuma saya tahu kalau saya kasih tahu suplemen, masa di Indonesia banyak yang palsu. Udah, makanan dulu deh. Kecuali kalau nanti mau lebih deep lagi perbaikin suplemen. Tapi makan dulu deh. Orang makan aja masih tarsok-tarsok kok. Ya, udah terjawab ya Pak ya. Ya, matur nuwun. Ada lagi? Enggak. Online dulu. Online dulu katanya. Terus sebentar nggih. Dari online dulu. Jadi yang pertama bisa dibantu refleksi kembali berapa seharusnya batasan kolesterol dalam tubuh secara garis besar dan alat apa saja yang sebaiknya dimiliki secara pribadi untuk memonitor kesehatan tubuh. Ya. Lalu pola makan apa yang efektif untuk menjaga kolesterol. Terima kasih. Siap. Nah ini saya langsung jawab kedua dulu. Karena yang kedua adalah pola makan apa ya untuk menjaga kolesterol. Lalu makanan itu tidak mendampak pada kolesterol. Kolesterol itu dibuat oleh liver. Jadi kalau mau jaga kolesterol bukan pola makan. Karena kolesterol itu diciptakan oleh Allah untuk tubuh kita. Nggak mau kolesterol tinggi jangan pernah puasa. Nggak mau kolesterol tinggi jangan pernah puasa. Berani? Nanti Ramadan yang mau puasa? Oh, udah makin tua kok nggak mau puasa. Karena kolesterol itu diciptakan Allah pada saat kita puasa. Negara kita negara puasa, kolesterol kita tinggi-tinggi. Memang. Nah gimana caranya berdamai dengan kolesterol yang tinggi? Bukan minum obat, berdamailah dengan HbA1c-nya tetap bagus, trigliseridnya tetap bagus, HDL-nya bagus. Ini. Jadi kolesterol tuh terimalah dengan senang hati karena itu diciptakan oleh liver kita. Kalau liver kita udah ngambek, nggak mau nyiptain kolesterol lagi, masalah baru. Karena itu tugasnya si liver. Nah, berdamailah. Kalau mungkin lihat orang luar negeri, dia bisa lebih santai dengan kolesterolnya, dia nggak pernah puasa. Dokter Gui, dari namanya ini udah jelas, dia mungkin nggak ngerti puasa, tapi dia tanya, kamu masih rajin puasa kan? Masih dok, karena saya nggak mau kanker saya muncul. Bagus, kolesterolnya bagus dulu. Begitu dia lihat, dia langsung tahu, kamu puasa melulu kan? Iya dok. Saya itu pelaku puasa sebulan, kadang-kala 3 hari saya nggak makan, tapi pakai suplemen. Hati-hati, puasa juga nggak bisa sembarangan kalau yang panjang seperti itu. Nah setahun sekali kadang-kala saya mulai yang 5 hari, 1 minggu tergantung badan saya kuat atau enggak. Akibatnya kolesterol saya nggak pernah turun. Batasan kolesterol sampai ke angka berapa? Ya nggak ada batasan. Lawan tubuh kita yang ngebuat, gimana kita bisa ngebatasinnya? Dia akan memproses sesuai dengan kebutuhan tubuh kita sendiri. Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Silakan, apalagi? Halo. Sebentar, satu lagi Monggo. yang online. Secara umum puasa sudah dilakukan dengan tidak makan minum di malam hari, buka puasa di pagi hari. Ya. Bagaimana pengaruh dari perubahan budaya makan minum di malam hari terhadap kesehatan? Oh, tadi sudah dijawab ini, Pak.
Ya menjawab Bentar. sih, makanya kan makan malam itu tidak sehat. Karena sebaiknya benar, nggak usah puasa panjang-panjang, kita setiap tidur, bangun tidur itu adalah berpuasa. Bangun tidur itu kolesterol kita tinggi daripada pada saat kita tidak bangun tidur, karena kolesterol kita hadir pada saat lagi puasa. Makanya pakai apa? Pagi-pagi sarapan apa? Bubur ayam, nasi uduk. Ya iya, kolesterol lagi heboh-hebohnya ketemu gula. Mampet, pet, pet, pet. Makanya banyak orang kena serangan jantung pada saat bulan puasa. Karena berbukalah dengan yang manis. Nah, itu dia ceritanya di situ. Harusnya kita itu bahagia, kita itu nggak usah diajarin loh. Puasa nggak usah diajarin, kita bawaan orok itu udah jago puasa. Nggak ketakutan, orang asing tuh ketakutan. Tapi kok sana lebih sehat daripada sini. Gitu. Apalagi ditambah sekarang tarif dagang kita diselamatkan oleh kita makan sayur dan buah dari Amerika. Nggak ada satupun yang nanya, emang di Amerika nggak perlu? Penduduknya kan banyak di sana. Seneng aja kita terima. Sayang sekali. Makanan pagi pertama yang sangat penting itu adalah protein. Protein. Kalau masih ngantuk, males, kaldu, minum kaldu. Bukan bubur ayam, kaldunya ya, kaldunya. Makanan terbaik pertama adalah protein. Mudah-mudahan dijawab ya. Makasih. Terima kasih Pak. Dok, Bu Niken, saya tuh membayangkan apa yang Ibu sampaikan tadi itu kan gampangnya mendestruksi semua kebiasaan yang selama ini pada umumnya kita lakukan. Ya. Nah, dalam hal yang seperti itu pasti ada satu titik di mana respon tubuh kita itu menjadi sesuatu yang tidak biasa. Betul. Saya ambil contoh misalnya orang yang tadinya tidak biasa berpuasa, gitu ya. Terus kemudian dia harus melakukan puasa ini, pasti ada satu titik dia benar-benar lemes dan mungkin kalau tergantung kondisi tubuhnya dia tidak bisa ngapa-ngapain. Ya. Nah, saya kaitkan dengan yang Ibu sampaikan tadi, misalnya kayak kita terbiasa dengan yang tadi kolesterol harus ditekan serendah mungkin, terus caranya seperti yang juga Ibu jelaskan. Pasti juga akan ada satu titik di mana respon tubuh kita itu kayak seperti menolak dulu di awal ya gitu. Nah, ketika kondisi itu terjadi gitu, apa yang seharusnya dilakukan? Bahwa mungkin itu adalah mengarah ke sesuatu yang baik tadi. Tapi kan respon tubuh ini kan beda-beda gitu ya. Nah, kalau misalnya anggap terus membuat itu jadi tumbang gitu, itu terus harus ngapain? Saya mau ngasih contoh saya sendiri. Saya diabetes Ibu. Ya. Pernah disarankan ya baca-baca gitu nyoba ketofatosis. Wah, lemes sekali Bu saya. Betul. Di jam keberapa gitu tumbang saya gitu. Pasti. Dan akhirnya saya putuskan tidak saya lanjutkan gitu. Nah, kalau berhadapan dengan kondisi seperti itu tuh apa yang sebaiknya harus dilakukan? Terima kasih Bu. Terima kasih ya Pak. Ini pertanyaan bagus sekali dan pertanyaan semua orang. Makanya saya menciptakan ada Kencare untuk ngedampingin. Kalau orang mulai yang tadinya makan gula, tiba-tiba nggak makan gula itu lemas, dia tinggal nge-WA, Kencare, help, saya harus apa? Memang, nah itu saya beruntung sekali punya teman-teman yang mau kerja gratisan seperti itu, karena memang ada caranya. Tapi saya mau cerita sedikit, tubuh kita itu perlu energi, betul ya? Tadi tubuh kita perlu energi cuma 3, karbo, protein, lemak. Yang membuat energi benar-benar itu adalah karbo dan lemak. Nah, sialnya orang Indonesia suka sekali copy paste ilmu yang katanya sehat separuh, yaitu ketofastosis. Ketofastosis ini menyetop karbo. Energinya dari mana? Nggak disuruh kan Bapak makan lemak? Nah itu dia.
Sumber energi tubuh cuma dua, karbo atau lemak, pilihannya dua ini. Nah, kalau ketofastosis keto, ilmu keto sendiri, itu dari luar negeri, di mana orang begitu lahir kenal suplemen. Di ketofastosis cuma pola makronya doang dibenerin, dia melupakan mikronutrisi. Kalau Bapak gabung ke grup kami, yang disuruh perbanyak adalah MCT. MCT itu apa? Lemak. Dapat dari mana? Dari kelapa. MCT. Nah, lemak ini di Indonesia diganti VCO. Salah lagi ilmunya. MCT itu medium chain. VCO itu long chain. Beda. Lempes tetap. Malah jadi jantung berdebar-debar. Nah itu dia. Jadi makanya saya di sini nggak mau ngajarin pola makan. Karena setiap orang beda-beda. Dan mikronutrisi yang bersedia diterima apa. Gitu. Jadi sekarang pokoknya kalau Bapak lemes, itu pasti kekurangan energi. Kok saya bisa 1 bulan nggak makan loh Pak? Dan tetap ngasih seminar pada saat sakit nggak. Tapi kayak yang tadi 5 hari tetap ngasih seminar. Seminar saya nggak pernah duduk. Saya unyeng-unyengnya 2. Kalau suruh duduk pusing. Jadi wirawiri tetap nggak makan. Nah, kok bisa bertenaga? Ya saya pakai MCT. Gitu. Jadi tubuh kita ini bukan mobil. Kenapa mobil? Kalau bannya rusak, bannya doang diganti. Betul? Tubuh kita ini kadangkala cuma sininya kecucuk, sakitnya bisa sampai kepala dan mata. Benar? Tubuh kita ini satu kesatuan. Jadi sebetulnya Bapak udah benar masuknya ke keto, tapi karena Bapak ngikutin ketofastosis di mana pakai puasa lah ini, puasa saya awal-awal tidak pernah anjurkan. Perkuat dulu mikronutrisi tubuhnya. Jangan langsung puasa. Gitu loh Pak. Bisa diperbaikin. Bisa sekali, sangat bisa. Saya sih yakin bisa. Karena udah banyak. Kalau diabetes itu masalah yang alhamdulillah banyak sekali makanan sehari-hari di kami untuk disembuhkan itu bisa. Tapi pakai proses. Benar-benar pakai proses. Jangan seperti saya tadi bilang, 10 tahun diabetes tiba-tiba dalam 1 bulan pengen sembuh. Nggak bisa. Kita ajak pelan-pelan tubuhnya, yuk. Kita ajak, anggap tubuh kita ini anak kecil yang menemani kita terus-terusan. Yuk nak, kita perbaiki yuk. Kita penampuannya salah, makannya salah, pemahamannya salah, yuk kita perbaiki. Pelan-pelan. Kecuali kalau yang udah cancer, itu berpacu dengan waktu saya galak luar biasa. Mau nangis, mau apa saya galak kalau yang cancer. Tapi kalau baru diabetes mah ayolah, gampang bisa perbaikin. Gitu ya Pak ya? Mudah-mudahan jawab ya Pak. Memang ada kok rasa nggak enaknya, saya paham. Tapi begitu Bapak sebut ketofastosis, karena Bapak nggak makan MCT. Ya Pak, terjawab ya. Ya, yuk silahkan siapa lagi? Monggo Ya, Bapak. contoh, nggih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dr. Munir. Terima kasih Bu Niken. Terima kasih Pak. Nama saya Suliono. Pak Suliono. Umur 77. Alhamdulillah, hebat. Pak, saya ini mulai tahun 1974, itu kena batu ginjal. Siap. Dan mulai tahun itu pun kita dioperasi. Ya. Saya operasi. Ya. Sampai tahun 2017 kemarin, Ya. itu untuk ginjal aja 10 kali. Sudah 10 kali. Baik itu dibuka, maksudnya dioperasi dibuka gini, kanan maupun kiri. Terus ada teknologi yang baru pakai laser WSL, itu, ya. pakai PNL tapi bukan PNL, oke. PNL, ESBL juga, URS juga, Ya. itu sudah 10 kali. Iya. Nah, kami mohon nasihat, gimana caranya untuk mencegah batu tidak timbul kembali. Siap. Baik Pak. Itu aja. Terima kasih ya Pak pertanyaannya. Duh, ini Bapak sabar sekali loh menghadapi batu ginjal yang hadir lagi dan lagi dan lagi. Batu ginjal itu kalau diperiksa itu namanya adalah oksalat ya kan? Ya ini oksalat sama asam urat, uric acid. Yep, tapi Jadi intinya uric acid dilapisi oksalat. yes. Uric acid itu sebetulnya adalah antioksidan. Kalau dari tabel antioksidan, uric acid itu adalah sebetulnya penolong tubuh kita. Lalu kenapa menyakiti? Itu konsepnya kayak autoimun. Dia berbalik menyerang tubuh Bapak menjadi menyakiti. Padahal uric acid kalau di tabelnya dia antioksidan. Makanya saya nggak bahas dulu di situ, karena begitu berbalik itu adalah satu kondisi yang namanya leaky gut.
Dari postur Bapak Nun Sewu saya bisa lihat Bapak ada leaky gut. Ciri-ciri leaky gut itu adalah mulai dari sini sampai lubang pembuangan itu ada kebolongan. Sayangnya ini konsep tidak dikenal. Waktu itu saya ingat sekali ada salah satu user saya datang ke dokter, dok saya katanya ini kan ada leaky gut. Wah mana ada itu gut bolong katanya gitu. Jadi sebenarnya permeability-nya itu harusnya tuh gut itu nyambungnya begini Pak. Lalu ada bolong dikit gitu. Nah pada bolong dikit-dikit ini makanan yang harusnya masuk ke pencernaan ini menyerang kemana-mana. Itu konsepnya leaky gut. Salah satu ciri leaky gut kurus, nggak bisa gemuk. Jangan diketawain dong. Langsing ya. Itu salah satu cirinya. Nah, enggak, itu masalah leaky gut. Itu betul-betul masalah leaky gut. Nah, sekarang oksalat. Oksalat itu dari mana? Ya, yang saya tahu teh itu tempat dokter. Ya, sayur berwarna hijau. Nah, apakah Bapak sudah menyetop sekali? Kalau nyetop enggak? Nah, itu gimana dong, Pak? Soalnya pernah begini, Bu. Saya dulu kan memang semua pantangan itu saya lakukan meskipun tidak 100%. Ya. Karena 100% susah ya Bu ya. Jadi dulu pantangannya banyak sekali. Termasuk sayur itu semua sayur tidak boleh, yang boleh hanya wortel sama cambah. Ya. Daging juga gitu, saya memang tidak pernah makan daging. Oh namanya ekonomi lemah. Jadi dagingnya hanya daging yang warna putih yang boleh. Nah, pada saat itu meskipun saya sudah tidak makan seperti itu, tapi kok masih timbul. 6 bulan itu sudah timbul lagi. Jadi tahun 74 saya operasi, 6 bulan dari operasi itu sudah muncul lagi. Nah itu Ya. terus akhirnya saya baca-baca memang banyak sekali lah pantangannya. Tapi apa mesti harus seperti itu. Saya sampai merasakan lemas Bu, lemes. Ya, pasti Pak, Ya. pasti. Jadi karena tidak makan ini, tidak boleh makan ini, tidak Ya. boleh, akhirnya lemes. Ya. Tapi toh masih timbul lagi. Ya, jadi Oke. banyak orang yang tetap makan sayur hijau tapi nggak ada batu. Ya. Nah ini karena Bapak ada leaky gut. Jadi akibatnya oksalatnya kemana-mana. Itu. Nah yang kalau functional medicine yang disasar adalah perbaiki dulu leaky gut-nya. Leaky gut itu yang diperbaiki salah satunya yang dimakan setiap hari daging untuk merekatkan lagi itu si gut-nya. Bapak nggak makan daging. Lalu Sekarang makan ini. yang harus Maksudnya kaldu supaya merekatkan lagi itu gut-nya. Jadi gut itu dari sini sampai lubang pembuangan. Nah itu biasanya Bapak juga mungkin ada sedikit kayak mah. Ya, nggak ada mah. Berarti alhamdulillah belum kena sampai ke pencernaan. Jadi bisa diperbaikin. Leaky gut-nya diperbaikin. Nah baru nanti Bapak bisa makan macam-macam lagi. Konsepnya itu karena leaky gut-nya itu nggak benar. Jadi ada makanan yang keluar. Bapak bisa mulai tanya ChatGPT apa itu leaky gut. Ya, belum. Kalau ditikan belum. Ya, itu yang memang tidak pernah populer di sini, tapi itu salah satu treatment untuk mengobati batu ginjal, asam urat, autoimun. Itu leaky gut. Gitu ya Pak ya. Semoga nanti makin membaik ya Pak ya. Iya, terima kasih. Terima kasih ya Pak. Ya. Siapa lagi monggo? Oh nggak boleh nanya ini. Ya. Nah, Terima kasih atas kesempatannya Bu Niken, terutama saya apresiasi sekali atas tadi saya baca bukunya secara overview seluruhnya dari dihadiahi atau cobaan ya sakit yang diderita, akhirnya dampaknya adalah berusaha kuat untuk otodidak untuk masalah kesehatan itu dan berhasil untuk bagian. Nah itu akhirnya bisa ditularkan kepada yang lain yang membutuhkan. Kalau itu hasilnya baik, usul saya ditulis saja Bu nanti sebagai evidence base. ditulis Pak. Kalau evidence base nanti sudah secara statistik bisa diolah akan menjadi generalize bisa dan akan membantu banyak orang. Ya, betul. Kalau belum diuji secara statistik betul kan belum bisa dianukan di masyarakatkan. Saya kira itu kemudian untuk praktek functional medicine itu memang bagus sekali.
sifatnya kalau saya baca semuanya itu, dan dari testimoni-testimoni di KC-KC itu ya, itu sifatnya mungkin personal, Bu. Tidak bisa di generalize, tidak bisa disamaratakan untuk semua orang. Nah, untuk itu prakteknya kalau saya usulkan harus yang menjalankan itu harus didampingi oleh KC-KC itu. Iya Pak, itu Ya, prakteknya. harus ya. Soalnya ada beberapa di teman saya itu putranya itu menjalankan itu sampai satunya fatal dan sebagainya. Mungkin nggak didampingi Ya, karena betul sekali. begitu ada keluhan dan sebagainya terus saja sehingga sampai fatal ya. Jadi harus didampingi oleh KC. Ya. Kemudian tadi saya komen dari mungkin slide kedua atau tiga, perbedaan konvensional medicine dan fungsional itu saya kira di fungsional itu sudah tercakup di konvensional. Ya, di konvensional medicine itu memang berasal dari dunia barat karena dulu yang mulai itu kan kedokteran itu dari barat. Sehingga ada kedokteran barat, kedokteran timur yang Chinese medicine. Ini ada functional medicine. Itu yang di functional medicine ini sudah tercakup di konvensional. Seperti patient center. Itu kalau akreditasi rumah sakit atau pelayanan kesehatan itu ditekankan. Pelayanan kesehatan itu harus safety first dan patient center. Harus. Kemudian holistik itu juga harus. Semua dokter kalau dalam praktek harus memperhatikan holistik. Tidak hanya memperhatikan fisik tapi juga jiwanya, kemudian sosialnya, lingkungannya. Cuma dalam prakteknya memang tidak semua dokter itu begitu. Ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi, seperti hanya motong daunnya saja, itu banyak yang lakukan itu. Karena instan, supaya kalau panasnya tinggi, makan paracetamol turun. Tapi harus dicari akar masalahnya. Makanya diperiksa lab, di biopsi untuk mencari akar masalahnya. Dalam dunia kedokteran saya itu belajar 7 tahun 8 bulan ya. Itu diajari mulai etiologi ya. Etiologi penyakit itu jadi asal mula penyakit itu dari mana? Penyebab. Kemudian simptomatologi, tanda-tandanya, gejala. Kemudian patologinya, fisiopatologi. Mekanisme kok dari penyebab sakit terjadi gejala itu dan perubahan gangguan di tubuh bagaimana terjadi. Kemudian terapi dan rehabilitasi. Jadi secara holistik ya. Saya kira itu komentar saya. Terima kasih. Terima kasih. Untuk evidence base, ini kalau di bagian belakang buku saya itu saya ditulis semua dari para yang udah sembuh. Beberapa nggak bisa banyak karena bukunya juga terbatas. Kalau terlalu tebal nanti orang Indonesia nggak mau baca. Tapi itu tertulis. Nah, untuk alhamdulillah saya punya 24.000, jadi saya tahu triglycerid itu karena makan buah. Ada tulisan seperti itu? Nggak ada. Itu yang saya sebut evidence based untuk saya. Tapi apakah saya bisa datang ke dokter dan bilang, evidence based triglycerid itu dari buah? Nggak bisa. Saya bukan dokter. No way. Tidak akan pernah diterima. Saya bukan dokter. Walaupun saya punya komunitas 24.000, saya selalu sangat hati-hati bilang, maaf, ke dokter dulu deh. Baru nanti dari sini saya bantu aja pola makannya. Itu. Lalu kalau ada bilang mengikuti Niken tanpa KC, itu juga saya bilang bukan. Karena apa? Karena saya makro dan mikro wajib. Nggak ada makro doang. Mikro dan makro dan mikro wajib. Nah gimana nih caranya menjembatani si mikro yang kalau di sini palsu, saya bawain dari Amerika. Mau diperiksa vitamin D3. Saya bawa dari Amerika, periksa di seluruh Indonesia, saya paling murah. Karena apa? Saya potong orang dari pabrik saya bawa sendiri. Tapi saya batasin. Hanya yang punya KC yang boleh beli. Karena itu ada subsidi dan segala macam, hanya itu doang. Jadi nggak bisa. Kalau ada bilang, nggak mungkin deh ini Niken kok bisa sampai gini, tapi nggak didamping KC, nggak mungkin. KC itu kasihan banget loh. 24.000 bagi 21. Dan itu tiap bulan kita periksa sehatnya gimana. Dan kalau yang ambruk biasanya mikronya nggak pakai. Mikronya gimana dapatnya? Ya itu, saya sangat filter. Karena saya bawa sendiri kok. Makanya saya tiap 3 bulan balik dari Kanada ke sini bawa sendiri. Begitu. Mudah-mudahan terjawab. Jadi masalahnya saya bukan dokter, saya nggak bisa mengatur.
apapun yang terjadi. Lalu kalau tadi yang dikatakan, kita diajarkan kok semuanya 7 tahap itu diajarkan. Anak saya juga dokter, kuliah kedokteran, lulus dari UI. Nah, saya tahu persis itu semua diajarkan. Tapi kan yang salah itu pasien, bukan dokter. Pasiennya banyak banget. Sejak kapan dokter bisa ngajarin 7 tahapan itu? Nggak bisa. Makanya saya wira-wiri gijak-gijik ke sana kemari, Mbok, yuk sehat dari diri sendiri. Yuk sehat dari diri sendiri. Kasihan loh, enak banget saya datang ke Singapura, dokternya kosong. Dokter Singapura tuh kosong, dokter Penang aja penuh. Makanya kadang-kala Penang suka ngaco. Nanti dokternya juga buru-buru, banyak banget pasien dari Indonesia datang. Singapura kosong. Mereka jam 5 sudah suruh pulang. Untuk kesehatan mental dokternya sendiri. Nah, gimana bisa? Prakteknya aja sampai jam 1 pagi. Jadi, bukan saya mau menggantikan dokter di sini, bukan. Saya mau mengajak, yuk Bapak Ibu, sehat itu bisa dari diri sendiri. Nggak mau saya gantiin, lawan saya engineer kok, bangga lagi. Ya, yuk sehat dari diri sendiri. Cara sehatnya gampang, periksa tensi, periksa gula. Pernah nggak kita datang ke dokter dikasih tahu oleh dokter, Bu tiap pagi tensi sama gula periksa. Kasih obat aja, nanti bulan depan datang lagi. Itu dia. Saya salah bukan dokternya, dokter nggak pernah salah. Yang salah pasiennya, kebanyakan di luar ngantri. Saya kalau ke Singapura bisa ngobrol sama dokternya. Main remi juga bisa, saking sepinya tuh dokter. Padahal di Orchard. Jadi yuk, sehat dari diri sendiri. Bukan saya ingin menggantikan. Capek orang, anak saya aja dari dokter jadi pengusaha restoran aja. Nggak dipakai prakteknya. Jadi yuk, saya tahu kok, kita masalahnya di sini ini tabu. Tabu untuk ngomongin kesehatan, tabu untuk, saya pengen ini itu, tanpa tahu alasannya kayak Bapak ya, ketofastosis tanpa paham. Bapak itu sebetulnya tubuhnya tetap perlu energi, pokoknya gula bahaya, stop gula, ya lemas. Akhirnya datang ke rumah sakit, disalahinnya ketofastosisnya. Padahal yang salah, Bapak ya Pak ya, nah, pasiennya yang salah, di mana-mana yang salah pasien. Ayo Pak, siap. Oke, terima kasih, mudah-mudahan sudah dijawab semuanya ya. Terima kasih semuanya karena waktu yang sudah kurang 10 menit dan Bu Niken kayaknya jam 12 waktunya maksimal. Dan saya yakin banyak sekali pertanyaan yang akan ditanyakan, jangan takut karena nanti bisa langsung bunyi nomor ini dan juga ada support di Telegram maupun di Facebooknya beliau dan juga di WA grup WA ya. Oke. Jadi kita beri aplaus kepada Bu Niken yang luar biasa. Terima kasih Bu Niken. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Niken ini bisa kita kerjakan ya. Itu yang penting. Dan semoga tahun depan ada waktu lagi Bu Niken ini. Insya Allah. Kayaknya para pensiun-pensiun ini masih penasaran. Okay. Saya selaku moderator mundur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.